Ya tentunya yang karena keputusan akhirnya itu ada di Mas Gibran, ya yang tertinggi adalah suaranya Mas Gibran. Hampir semua partai mengusulkan, karena setiap partai kan bisa mengusulkan lebih dari Tiga, satu nama ya. ya. Bahwa ya satu-satunya partai yang secara konsisten dan tidak setengah hati dalam memperjuangkan Pak Erik, menawarkan Pak Erik sebagai salah satu opsi calon wakil presiden, ya cuma PAN. Itu Tapi kan Pak Erik sakit hati dong. ya tanya sama Pak Eriknya. Iya Tapi kalau kita harusnya. lihat kan ketemu juga itu, ketemu sama Pak Zul di Hari Santri, ketemu Pak Prabowo, ketawa-ketawa aja beliaunya. Sakit hati tapi diucapkan loh kalau Bang Sandi loh. Nah, ya karena kelihatan banget dia jelas pindah itu kan, berharapannya kan jelas gitu kan. Oke, welcome to Total Politik, dan kita sudah bersama seorang ketua partai di daerah dan juga anggota DPR yang dicari-cari oleh pendukung Anies Baswedan dan Caimin. Bang Rizky Sadek. Siap, selamat sore, ketemu lagi Iya. kita. Om, gimana ini? Caimin di Jawa Timur ini masih sama apa udah ada pergerakan sekarang? Ya, ya pasti sudah bergerak lah. Dia sudah ngadain acara di Sidoarjo, waktu itu Jalan Sehat. Ya pokoknya jalan sehat terus kan. Jadi supaya sehat semua pendukungnya. Jadi, tapi ya sesuai prediksi saya lah, kenaikannya sih menurut saya sih ya belum ada lompatan yang terlalu drastis lah di dalam proses kenaikan. Kemarin kan kita obrolin, ya asumsi saya Menggerus. mungkin antara 3 sampai dengan 4% lah, kira-kira seperti itu. Tapi Setelah itu keluar survei dan hampir sama presisi, kan. presisi. Emang kalau orang udah sering melaut ini nggak perlu lihat kompas Nah, itu kan? dia. Keluarin tangan aja udah tahu. Oh ini anginnya udah belok nih kan gitu. Ya itu menurut saya sih memang kita lihat seperti apa. Kan politik ini kan persoalan momentum aja. Jadi kan dalam lebih kurang 100 hari ini apa letupan-letupan apa yang bisa dibuat sehingga kemudian bisa jadi lompatan yang cukup signifikan, termasuk keputusan misalnya pasangan terakhir yang akan mendaftarkan ini apakah juga punya implikasi terhadap itu, ya itu akan diuji di perjalanan. Nah, Prabowo Gibran nih kan Nah, yang udah disampaikan oleh Pak Prabowo juga, kalau Gerindra udah menyampaikan ya 99,99% itu udah kejadian lah gitu. Nah, ini menarik ketika setelah diumumkan dan PAN itu adalah satu-satunya partai yang dari awal itu tegak lurus Erick Thohir. Ya kan? Nah, ini gimana gagal memperjuangkan Erick Thohir nih jadi sebuah hal yang tanda tanya juga gitu. Apa iya PAN seserius itu atau gimana sih soal Erick Thohir ini gitu? Ya PAN itu kan nggak sampai 7% gitu kan. Jadi kita salah satu pengusung Pak Prabowo, dan kita sejak awal memang mendukung Pak Erik, ya itu kita buktikan. Jadi kita nggak mencela-mencela juga dari awal, dan saya kira publik seluruh Indonesia tahu bahwa yang mengusung Pak Erick Thohir itu adalah PAN, itu sampai dengan terakhir pun juga seperti itu. Ya bahkan informasi yang kita terima kan juga pada saat itu dibuat sebuah simulasi di dalam rapat-rapat koalisi Indonesia Maju, partai-partai politik itu, ya kalau di voting itu suaranya Pak Erik ya cuma dari PAN 1 gitu. Jadi artinya partai-partai lain ini juga tidak mudah untuk kemudian menjadikan seseorang itu untuk bisa diterima dari semua sudut pandang partai-partai yang ada. Apalagi ini kan koalisi cukup besar. Jadi saya kira masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Suara Pak Erik berapa tadi? 1. Satu. Siapa lagi memang nama yang muncul? Ya yang muncul nama Bu Hovifah muncul, kemudian tetap nama Pak Erlangga muncul, karena ada Golkar pasti diusungkan oleh Golkar, Pak Yusril muncul gitu kan. Ya tentunya yang karena keputusan akhirnya itu ada di Mas Gibran, ya yang tertinggi adalah suaranya Mas Gibran. Hampir semua partai mengusulkan, karena setiap partai kan bisa mengusulkan lebih dari satu nama ya. 3 nama ya. Ya, lebih dari satu nama. Jadi saya kira itu Nah, dari semua itu 3 nama itu, nama Pak Erik cuma 1 yang muncul. satu. Jadi kan artinya dia tidak juga dimunculkan di partai-partai lain gitu, kecuali PAN. Nggak bisa PAN 1 Erik, 2 Erik, 3 Erik gitu. Nggak kayak gitu ya. Ya enggak lah. Terus masa 3 jadi satu tempat. Saya kira
Ya kita fair aja karena sama kan di proses-proses politik juga kalau di DPR segala macam tuh kalau mau musyawarah mufakat kan kita mencari yang irisannya paling banyak. Ya. Nah, supaya soliditasnya terjaga, kemudian penerimaan kepada partai koalisi juga seperti terjaga, dan confident dari calon presiden untuk kemudian mengusung juga terjaga. Jadi saya kira pada tertingginya dan itu jaraknya jauh gitu loh kan. Berapa suara? 7 Mas Gibran itu. Mas Yang Gibran lainnya 7. iya, yang lainnya 3, 2, 1 gitu jauh. Gitu. Oh, Pak Erik 1 ya. 1. Tapi Rata-rata 1 semua karena mengusulkan dirinya sendiri. ketua mungkin. umum. Cuman Pak Zul aja yang tidak mengusulkan dirinya kan. Oh. Gitu. Itu kan konsistensi dari seorang ketua umum PAN menurut saya. Pak Zul nggak ngusulin dirinya dan satu-satunya yang mengusulkan Erick Thohir. Iya. Jadi itu saya kira sudah. Dan itu itu kan cuma cerita di balik pertemuan-pertemuan singkat. Tapi kalau publik ditanyakan, saya kira hampir semua pengamat juga merasakan bahwa ya satu-satunya partai yang secara konsisten dan tidak setengah hati dalam memperjuangkan Pak Erik, menawarkan Pak Erik sebagai salah satu opsi calon wakil presiden ya cuma PAN. Sakit hati, Bang. Siapa itu? PAN. Ya. Ya enggak lah, kok sakit hati, ini kan soal garis tangan juga kayak gini kan. Itu Tapi kan, Pak Erik sakit hati dong. ya tanya sama Pak Erik ya. Iya, Tapi kalau harusnya. kita lihat kan ketemu juga itu, ketemu sama Pak Zul di Hari Santri, ketemu Pak Prabowo, ketawa-ketawa aja beliaunya. Ini kan sebuah proses permainan-permainan politik yang ada ujungnya, tidak mungkin terus seperti itu. Bahwa dia ikhtiar secara maksimal, menurut saya juga sudah maksimal. Melakukan gerakan apapun yang baik, gerakan dengan bola maupun tanpa bola, ya itu juga sudah dilakukan. Jadi saya kira kalau ujungnya keputusannya adalah supaya jaga soliditas, lalu kemudian apapun resiko yang akan dihadapin ke depan juga bisa di backup bersama-sama oleh partai koalisi dalam kondisi solid ya. Ya itu pilihannya itu. Nah, yang jadi tema belakangan ini, Bang, yaitu soal sakit hati politik gitu. Kita lihat misalnya video viral lagi tuh yang kemarin Pak Jokowi udah salam ke Bu Mega kayak begini, Bu Meganya diam aja, cuek gitu. Terus banyak Bang Sandi bilang di dalam ini teriris-iris gitu. Nah, sebagai orang politik, Bang, melihat konstelasi ada yang terpilih dan tidak terpilih ini kan sebagai proses yang normal-normal aja sebenarnya. Tapi gimana sih Bang RS sebagai politisi yang terhitung cukup senior gitu ya, melihat sakit hati dalam politik tuh batasnya kayak gimana sih sebenarnya? Tanpa batas, kalau orang politisi itu ya, kalau pakai dibatasin masih kategori baper. Maka kita juga sering dengar selain masalah itu kan kita juga sering dengar politisi itu kan nyawanya lebih dari 10, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Jadi kalau politisi yang kemudian terlalu membawa perasaan di dalam proses perjuangan yang dia capai, dalam hasil akhirnya dia bawa perasaan, ya cepat mati dan tidak bisa tumbuh-tumbuh lagi. Saya kira itu. Jadi ya prinsip saya sih buat semuanya, menurut saya kan kayak misalnya Mas Sandi ya oke lah kemarin sudah bertarung lalu kemudian mengambil langkah pindah ke P3 walaupun mungkin salah perhitungan, ya pasti dia sudah menghitung segala sesuatunya kan gitu. Iya. Nah jadi Sakit hati tapi diucapkan loh kalau Bang Sandi loh. nah, ya karena kelihatan banget dia jelas pindah itu kan berharapannya kan jelas gitu. Lalu kemudian tidak disampaikan, tapi ya itu lagi-lagi saya bilang bahwa pertama beliau pendatang baru salah satu partai politik koalisi, di koalisi itu juga kemudian ada yang dominan gitu kan, PDI Perjuangan, jadi ya tentu meyakinkan semua pihak tidak mudah. Nah, itu harus jadi pertimbangannya. Sama lah DPR juga meyakinkan masyarakat sampai 100.000 lebih itu kan juga nggak mudah kan. Iya. Ya, dia. Nah ini kalau kita lihat ya kejadian-kejadian terkini nih, Bang Sandi ngomong saya di dalam teriris-iris gitu kan, tapi di luar tetap berjuang. Pak Erik kan nggak pernah ngomong kan. Pak Erik belum ngomong sih. Bukan belum, saya yakin nggak akan ngomong. Dulu waktu Piala Dunia ngomong. Piala Dunia gagal ngomong. Oh, Piala Dunia kan nggak ada kaitannya langsung sama dia kan, masalah negara kalau menurut saya sih. Nah terus yang kedua Pak Mahfud. Baju ini udah 1 tahun. Iya. Ini rupanya sesuatu yang terpendam. Iya, ini pilpres baper semua nih. Baper semua. Jadi ternyata gimana ya? Gua nggak ngerti ya ngelihat. Oh ternyata ini nih
ada sakit hati di politik tuh kayak apa sih sebenarnya ya? Maksudnya kita boleh nggak sih sakit hati sebenarnya gitu? Boleh lah, saya bilang nggak boleh, karena itu sebagai sebuah catatan orang untuk mengukur kapasitas kita masing-masing, lalu kemudian mungkin proses sejarah juga akan mencatat, kan banyak juga kita lihat di pemimpin-pemimpin Indonesia sebelum-sebelumnya yang pada bersinggungan Iya. lalu Kayak masih Sultan Syahrir masuk penjara gara-gara dulu ternyata sakit hati. misalnya Bung Karno. ya Bung Karno dengan Bung Hatta Iya. misalnya kan ya banyak aja Tapi catatan. beda-beda loh responnya, Bang. Beda-beda. Iya, ya. kalau Bung Hatta kan responnya dia mundur. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kalau emang sakit hati ya mundur. Iya. Kalau Bung Hatta kan gitu ajarannya sama Bung Karno. Kan Sultan Syahrir sama Bung Karno sakit hatinya sampai masuk penjara. Penjara. Kalau yang sekarang kan yang lagi in tidak mau salaman. Iya. Supaya kelihatan. Kartosuwiryo bikin Gerakan. separatis sakit hati. Nih, banyak nih contoh-contoh sakit hati nih. Jadi ya itu adalah catatan sejarah yang nggak bisa dihapuskan, dan menurut saya ya fine aja, manusiawi lah, orang punya sakit hati itu kan manusiawi aja sih, nggak ada yang salah lah. Cuman ya itu orang tuh diukur dari kapasitas dia, daya tahannya itu diukur dari kebiasaan dia dalam menghadapi tekanan. Gitu. Kan orang kan kalau mau makin tinggi kan tekanannya makin banyak. Kok jadi ustadz kita jadi Iya, nggak apa-apa. Justru karena tujuannya Jawa Timur. Iya, tujuannya konten kali ini untuk mengembalikan Anda pada makomnya. Ya. Yaitu sebagai jangan dipikir Mas Gibran tuh nggak ada tekanan loh. Itu juga itu luar biasa tekanannya menurut saya. Gitu Coba, kan. coba. Dan sekarang kan dulu kayaknya akrab banget sama Pak Erick Thohir kan. siapa? Mas Saya? Gibran. Oh Gibran. Iya kan. Iya. Kan ketua panitia nikahan adiknya Mas Gibran Betul. aja Pak Erick. Betul. Jadi setiap person saya yakin di dalam kontestasi Pilpres ini punya cerita-cerita sendiri. Punya terhadap- sakit hati masing-masing ya. punya sakit hati masing-masing, punya tekanan yang dia rasakan, punya bagaimana harus berhadapan sama orang yang tadinya teman kemudian menjadi lawan dan lain-lain. Tapi ya kedewasaan kita dinilai dari itu, ya termasuk kedewasaan masyarakat Indonesia. Tapi kan sakit hati ini mungkin nggak ada sakit hati yang kayak Bu Mega dan PSBY lagi gitu misalnya. Bisa jadi. Sudah mulai nampak tanda-tanda. Ini nanti kita lihat aja apakah foto-foto setelah ini kira-kira kalau kejadian-kejadian ada Ini banyak acara-acara nggak mau kenegaraan. salaman nih paling top ya sekarang. Karena saya dengar informasi juga ini belum kejadian loh, ini baru cuma berita-berita doang. Itu kabarnya gitu kan, kabarnya di tenda VIP-nya Hari Santri itu juga ada yang tidak mau berkumpul di tenda yang sama itu. Hah? Nah, kabarnya ada yang menghindar gitu, jadi supaya tidak bertemu di dalam satu forum yang sama. Jadi itu ya sudah mulai ada tanda-tandanya. Nah, merespon sakit hati itu kayak gimana menurut Om Rizky Shadiq yang paling tepat? Ini kita punya contoh sejarah. Bu Mega sama Pak SBY nggak pernah ngobrol tapi ketemu di acara-acara event-event lah. Ya. Tapi dialog, bahkan kalau cerita Bang Yandri di sini, perwakilan Demokrat mau datang ke Tengku Umar aja dicuekin gitu kata Bang Yandri di sini. Saya saksi katanya kan. Terus ada lagi model sakit hatinya kayak Bung Hatta sama Bung Karno. Kayaknya kita nggak sejalan lagi nih. Ya udah Anda lanjut aja Paduka yang mulia, pimpinan besar revolusi dan presiden seumur hidup Insinyur Soekarno, ya kan? Saya akan jalan dengan kehidupan saya. Ada yang memilih mundur. Ya kan? Kayak tadi, ada yang memilih ya udah saya lawan. Sampai dengan cara yang sangat radikal saya harus tumbangkan pemerintahan yang sah nih kan. Itu macam Kartosuwiryo gitu. Ini kan bentuk dari ekspresi sakit hati yang berbeda-beda. Betul. Ada juga yang memaafkan. Ya kan? Udah saya sama Pak Jokowi saya udah nggak ada masalah. Saya kenal Pak Jokowi akhirnya iya ternyata Bapak ini merah putih. Saya gabung sama Pak Jokowi gitu. Nah, gimana respon-respon sakit hati itu? Nah, makanya menurut saya kan tergantung personnya kan. Saya mau ini kalau negara terlalu jauh lah. Saya mau contohkan di internal kami aja lah di PAN. Ini contoh nyata ini. Saya ini ketua tim sukses lawannya Pak Zul di Kongres. Yang 2020 kemarin. Oh, yang kemarin. terakhir. Oh, oke. Pencalonan beliau, saya ketua tim sukses kompetitornya Pak Zul.
Kan kalah nih saya ini kan. Bang Pulfahri ya. Pak Pulfahri Iya. kan kalah. Oh, gitu ketua tim saya dulu, Bang. Iya. Jadi Pak, saya kalah. Tapi itu lihat kedewasaan Pak Zul itu. Kedewasaan Pak Zul ya perhelatan sudah selesai. Ya dia akan cari formasi, dia akan cari squadnya itu, blue squadnya dia itu mana yang kira-kira bisa menjalankan visinya membangun PAN sesuai dengan rencana-rencana beliau. Ya alhamdulillah saya dianggap dipercaya. Ini kan salah satu provinsi terbesar di Indonesia diberikan mandat untuk mengelola itu. Ya alhamdulillah kita jalankan dengan baik. Artinya sifat dari orang yang mungkin dalam tanda kutip merasa sakit hati sama kemudian objeknya yang membuat sakit hati ini harus punya sesuatu yang bisa dipertemukan gitu. Pak Zul orangnya pemaaf, dia melupakan segala sesuatu yang memang sudah terjadi ya terjadi aja. Tapi gue tahu alasan sebenarnya apa. Apaan tuh? Daripada Rizky Sadik gabung Partai Umat kan gue rangkul. Oh, kalau itu Pak Zul pun sudah tahu. Gitu. Ini gabung Umat nih kacau juga nih kawan. Kalau itu Pak Zul sudah tahu bahwa saya itu kita kan mantan ketua Barisan Muda PAN, ketua umum. Jadi ya sampai mati darah kita itu ya terakhir berpartai ya cuma di PAN aja nggak akan menang. Dan saya ini lucu. Jadi saya itu setiap kongres nggak pernah menang. Saya kalah mulu kita nih, calon kita tuh kalah mulu. Dulu Pak Hatta. Ya waktu Pak Hatta saya dukung Pak Derajat. Tapi kan pas saya dukung Pak Derajat. Serius loh. Gimana coba? Kan Mas Tris menang. Ya satu kali itu aja pada saat proses pasca Pak Amin kemudian ke Mas Tris. Jadi setelah itu saya nggak pernah menang. Tapi ya alhamdulillah kan lalu kemudian tokoh-tokoh PAN yang muncul sebagai pimpinan kan menilai seseorang tidak hanya dari masalah suka atau tidak suka, masalah sejarah, tapi dilihat dari kapasitasnya masing-masing. Nah, menurut saya pemimpin-pemimpin Indonesia itu harus melihat itu. Seperti apa yang terjadi sama Pak Prabowo menghargai Pak Jokowi misalnya. Itu kan itu ideal bagi Rizky Sadik nih. Buat saya seperti soal itu. Rangkul-merangkul ini ya. Iya, jadi masalah artinya, setelah dirangkul dipukulin kan urusan lain. Penting rangkul dulu. Kan nggak mungkin juga Pak Jul menjadikan saya ketua DPW nggak di ospek dulu. Ada ospeknya dulu itu bos. Untuk kemudian ini benar nih pilihan saya. Diuji dulu ya, diuji dulu. Begitu juga misalnya kemudian indikasi yang kita lihat Pak Jokowi lalu kemudian indikasinya mendukung Pak Prabowo itu kan dari proses ospek. Selama 5 tahun. Semua dites. Dites, cek, segala macam. Kalau indikasinya kalau benar seperti itu. Iya. Jadi ya tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpin yang terlalu baper menurut saya sih ya itulah nggak produktif kan. Kemudian nggak padahal ada pikiran-pikiran baik yang bisa dipakai. Jadi Pak Jokowi ini kayak ngospek dua-duanya nih ya, Prabowo di ospek, Ganjar pun di ospek gitu kan. Ya sebetulnya kalau Ganjar kan nggak perlu di ospek dalam rumah yang sama kan. Iya. Ya, Cuma masuk jurang aja buat Pak Jokowi gitu. Karena kemudian ya mungkin ya salah langkah juga mungkin tuh. Ya. Mungkin salah langkah. Salah Memprediksi maunya Pak Jokowi. Terus dia siul-siul kan. Nah, masuk jurang nih istilahnya Mas Romi ya. Roma Hurmuzi bukan istilah gua. Pak Jokowi selalu bermain di tubir jurang katanya. Ketika berjalan, dia jalan, ada yang masuk jurang dia siul-siul. Itulah hebatnya juga Pak Jokowi kalau menurut perspektif saya gitu ya. Pak Jokowi ini kan kalau seandainya mau mengambil sebuah keputusan itu betul-betul dilihat pada level psikologis tertinggi. Ya, ini gimana? Contoh-contoh. Ya contohnya misalnya contoh dengan persoalan yang sekarang lagi lah masalah Mas Gibran yang alhamdulillah hari ini sudah diputuskan. Tapi kalau kita tarik seminggu ke belakang gitu ya. Itu kan polemik dan diskusinya di antara pro dan kontranya itu kan banyak banget. Ini menimbulkan ruang-ruang diskusi banyak termasuk buat total politik saya kira kan. Iya. Banyak narasumber. Rezeki kan. Rezeki kita ini. Kan AdSense naik langsung. Nah, kan gitu kan. Jadi banyak narasumber yang bisa diundang. Keluarga pun juga seperti itu. Kita melihat pada saat itu kita berpikiran coba hebatnya nih Presiden Jokowi. Dia kemudian tidak berkomentar, tidak berstatement apapun juga. Itu kemudian dengan cara yang sama kalau kita pernah kenal untuk mencari ikan yang baik itu kita perlu obok-obok dulu tuh kolam itu. Nah, kemudian kita bisa memilih mana kok ikan yang bagus, ikan yang enggak itu kan. Bayangin ada berapa lini di dalam pemerintahan ini yang kemudian kita bisa terjemahkan, Presiden bisa menerjemahkan, Pak Jokowi bisa menerjemahkan, oh ini cocok bisa melanjutkan saya punya ide-ide, oh yang ini tidak bisa, oh yang ini berbeda pendapat. Itu berapa banyak lembaga. Semuanya, termasuk Mahkamah Konstitusi sekalipun itu seindependen-independennya kan kita tahu pembelahannya seperti apa kan, lalu kan kelihatan seperti apa.
mungkin di dalam KPU, mungkin di dalam pemerintahan, mungkin di dalam partai-partai politik. Saya kira yang selama ini mungkin menunjukkan muka yang bagus tapi ternyata di belakangnya enggak. Di politik ini apa sih? Yang paling susah itu di dalam politik itu mencari orang yang bisa kita percaya dan benar yang diomongin. Susahnya luar biasa. Apakah yang dia omongin itu sesuai dengan apa yang dalam hatinya itu kan nggak ada. Makanya kita kenal kalau di Jawa Timur itu satu kata satu hati. Gitu. Jadi Satu apa yang jiwa diucapkan, Arema, satu jiwa Arema. yang diucapkan harus sama dengan yang di hati. Di politik nggak kayak gitu. Maka itu perlu ujian-ujian di bibir jurang tadi yang seperti disampaikan tadi lo sampaikan. Iya. Nah, udah kelihatan seperti itu. Saya kemarin membayangkan tiba-tiba setelah pro kontra segala macam, Mahkamah Konstitusi memutuskan, semua orang bereaksi, pendapat-pendapat, ahli-ahli berpendapat, terus kemudian Pak Presiden, Pak Jokowi atas nama Bapak mengatakan, saya sudah bilang sama Gibran, konsentrasi aja dulu di pilkada. Bayangin coba, kalau itu misalnya tidak terjadi kemarin. Kalau itu tidak terjadi, Presiden kemudian mengatakan tidak, itu bisa dibayangin, petanya itu sudah tahu juga, peta politik nasional itu Pak Presiden sudah tahu. Ya itu saya kira, itu butuh endurance yang luar biasa, dan menurut saya Gibran memiliki itu. Gibran ya. Kemarin ketawa-ketawa dia. Gua aja amatin dia stres gua. Ini orang gila banget nih gitu kan, udah dihina-hina kayak begini kan, dan itu yang menghina pendukungnya Pak Jokowi sendiri kan, atas dasar mungkin udah mendukung Pak Ganjar, ada yang udah atas dasar moralitas juga, soal ini dianggap tidak pantas sebuah politik dinasti segala macam gitu. Nah, dalam hal ini menurut Bang RS gitu ya, orang-orang yang sakit hati ini bisa dipulihkan nggak hatinya? Sakit hati sama Pak Jokowi hari ini? Oh ya, kalau dipulihkan pasti bisa lah. Namanya orang kecewa itu kan pasti bisa muncul. Ya, kita tuh kan hidup ini kan tidak pernah bisa menyenangkan semua orang dalam waktu bersamaan. Tapi proses akan menjawab itu semua. Tinggal kemudian sekarang kan kemauan orang yang merasa sakit hati sama orang yang kemudian mau memaafkan atau kemudian mengobati itu semua bisa ketemu nggak seperti yang tadi saya sampaikan. Ada contoh-contoh kasus pemimpin kita ini yang sampai sekarang tidak bisa ketemu. Nah itu berarti kan ya kalau yang itu mau menormalkan lagi saya kira oke-oke aja. Partai koalisi di Pak Prabowo kan juga bukan semuanya dulu satu tone. Tone-nya kan beda-beda juga. Ada yang keras, ada yang kritis, ada yang oposisi. Ya sekarang berada pada barisan yang sama karena punya frame berpikir yang sama. Tapi Bang RS bergabung di Pak Zul lagi itu ya setelah kongres itu, dan selalu menjadi pihak yang kalah ini. Kawan-kawan di pihak yang kalah tuh manggil abang pengkhianat nggak? Awalnya gitu. Selalu ya itu selalu. Bahkan sama teman-teman saya juga seperti itu. Tapi kan proses menjawab beda kan. Ternyata kan kemudian kita kan melihat juga bahwa ya alhamdulillah di sana kemudian tidak ada kubu-kubuan, tidak ada suka tidak suka, orangnya ketua DPW atau bukan, tapi bicara tentang kinerja yang terukur, terstruktur, jadi semuanya berkinerja, semuanya berlomba, dan itu dilihat oleh Pak Zul. Dan saya kira Pak Zul juga dalam tataran dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, bicara dengan presiden, bicara dengan ketua umum partai, saya kira juga membawa itu, bukan soal suka atau tidak suka, tapi mencoba menyodorkan sesuatu yang solutif gitu. Jadi ya. Tapi itu. Kita balik lagi ini ke soal Mas Gibran ya. Tadi Bang RS sempat singgung kalau di voting tuh 7 kali namanya Mas Gibran gitu ya yang muncul gitu ya suaranya gitu. Nah dari semua partai yang ada, artinya kan hampir semua partai di koalisinya Pak Prabowo mengusulkan nama Mas Gibran dari Partai Gelora, PAN, terus PBB, Gerindra, Golkar, Garuda, dan satu lagi. Udah hampir satu lagi siapa ya? Apa? Prima ya. Semuanya mengajukan nama Mas Gibran dong berarti ya? Ya pasti dong. Berarti. Ke 7 suara gitu. Iya. Nah ini kembali ada anggapan bahwa partai-partai ini diintervensi oleh presiden gitu. Ada anggapan kayak gitu. Kenapa bisa 7 sekalian gitu? Dan kenapa Mas Gibran bisa dianggap sebagai pemersatu dari suara partai-partai ini gitu? Loh, indikatornya apa? Kalau semua ketua umum partai sudah menyampaikan, kan kita tidak tahu masalah apa intervensi atau tidak intervensi. Tapi yang kita jelas bahwa
pembicaraan itu musyawarah mufakat dan terbuka. Semua berhak mengusulkan. Kalau dia mau sembunyi kan bisa aja dimunculkan, tidak dimunculkan nama Mas Gibran kan bisa. Emang siapa yang tahu? Wong ini voting bukan ngomong, ini Iya, voting. voting, Tertutup kan gitu loh. Ini kan bukan diomongin. Jadi kan artinya kan tidak ada satupun yang tahu dan itu muncul secara spontanitas. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang yang lain, bahwa dari semua nama-nama yang ada, yang tidak ada resistensi, yang dianggap bisa menguatkan dan kemudian menyolidkan semua koalisi, itu adalah namanya Mas Gibran. Bahwa di situ ada polemik yang akan bermunculan, saya yakin semua sudah dihitung. Ya, tidak ada keputusan yang kemudian tanpa polemik kan, pasti ada pro dan kontra di mana-mana dan itu nggak perlu dihilangkan juga. Pro kontra itu ya kalau kita beragama ini ya perbedaan itu rahmat, jadi santai-santai aja itu. Tanpa perbedaan kita nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tanpa perbedaan kita nggak tahu kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Itu. Jadi artinya semua partai yang udah bersepakat nih sakit hatinya udah bisa Sudah bisa diredam, sudah bisa diredam lah. Ya, walaupun misalnya contoh Pak Yusril menyampaikan analisa sebagai pakar hukum tata negara, tapi kan closingnya beliau kan sangat bagus sekali bahwa kalau saat apapun keputusannya saya akan ambil, tetap akan dukung. Kalau seandainya itu kemudian menjadi permasalahan, maka sebagai anggota partai koalisi saya akan cari terobosan-terobosan sebagai ahli hukum tata negara untuk kemudian mempertahankan itu. Nah, kan, menurut saya itu satu hal yang betapa alam berpikir dan ruang dialektika yang terjadi di dalam koalisi Indonesia Maju itu sangat cair, tapi tidak menutup ruang-ruang untuk kemudian membungkam salah satunya, tapi semangatnya adalah mencari solusi terhadap keputusan yang sudah diambil. Ini kalau ini ngopi, saya juga mau ngopi dong. Ajar dong. Jadi memang ini bukan kopi gua biasanya nih dimasukin nih. Kopi aman lah ya, kopi rakyat nih ya. Kopi rakyat nih. Jangan gara-gara kopi lu terus kemudian lu jadi nggak kritis. Nah, kritis lah pasti. Nah, nanti gua dikomplain lagi sama Mas RS ini. Lu kemarin gua lihat lu wawancarain orang kurang kritis lu gitu. Lu tanyain soal ini dong. Kelihatan banget kalau dibayar gitu. Nah, Bang, kalau gitu gini pertanyaannya adalah gimana PAN menjelaskan kepada konstituen-konstituennya? Ini seperti halnya kita tahu selama ini kayak gini ya. Orang itu omongannya bisa dipegang kalau itu yang kejadian. Iya kan? Ya seperti Bang RS bilang tadi, hati mulut tuh sama gitu. Tapi ini kan ada soal lain lagi nih, menjelaskan pada konstituen-konstituen yang selama ini udah mesra keliling Indonesia sama Erick Thohir gitu kan. Kayaknya ini udah bikin-bikin pantun Simpang 5, Lumpia Simpang 5 ini kan. Ya, waktu itu Ganjar Erick Thohir bahkan kan. Ganjar Erick Thohir. Jadi Prabowo Erick Thohir pun juga ternyata nggak kejadian. Nah gimana PAN menjelaskan kepada konstituen dan apakah ini tidak memunculkan distrust dukungan terhadap Pak Zul juga dari internal PAN? Ya menurut saya pasangan-pasangan yang muncul sebelum munculnya Prabowo Gibran ini ya itu membuat kita menjadi lebih mudah karena pada saat awal kemunculan pasangan Mas Anies sama Gus Muhaimin itu kan sesuatu yang juga mengejutkan publik. Jadi dan itu jaraknya kan cukup lama dengan proses pengambilan keputusan yang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya betul, lama banget. Lama banget. Jadi itu adalah ruang kalau saya sebagai ketua PAN di Jawa Timur dalam melakukan konsolidasi organisasi selalu menyampaikan itu. Jadi dalam proses pilpres ini nggak usah baper, biasa aja karena komunikasi elit itu ya cuman morning coffee gitu, tiba-tiba selesai lalu kemudian jabat tangan. Habis ceritanya, kita yang di bawah yang kemudian keteter-teteran. Jadi yang penting kita jelaskan bahwa komitmen PAN bahwa mengusung Erick Thohir itu sudah ditunjukkan secara maksimal, bahwa kita juga sudah mensosialisasikan di mana-mana, bahwa kemudian tidak bisa diterima oleh partai-partai koalisi yang lain, itu bukan lagi ranah yang bisa kita paksakan gitu loh. Karena kita kan dari awal sudah disepakati bahwa calon presidennya Pak Prabowo, pilihannya hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Bahwa kita diminta untuk mengusulnya, kita usulkan, yang kita bangun komitmen.
Tapi kalau kemudian ada ruang yang tadi saya sampaikan, ada ruang yang bisa mensolidkan, justru kalau seandainya dipaksakan salah satu yang tidak bisa menyolidkan semuanya kan justru malah ada sakit hati, ada kerja-kerja politik yang mungkin tersendat gitu loh. Karena ya nggak cocok. Itu pertanyaan gue itu. Iya. Kerja politik kan tersendat ya. Kalau kita kan nggak, karena memang sudah bersepakat bahwa keputusannya ini, tapi diberikan kesempatan kita sudah mendorong, lalu kemudian partai koalisi yang lain mungkin punya pertimbangan yang berbeda dari sudut pandang elektoral, dari sudut pandang elektabilitas dan popularitasnya, dengan kompetisi-kompetisi yang ada ya akhirnya yang solid adalah Mas Gibran. Yang menurut saya itu ini nggak ada daerah yang kopling gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Ya saya kan nggak bisa memotret seluruh Indonesia karena tugas saya kan cuma di Jawa Timur. Iya, di Jawa Timur kan pengurus yang di bawah Om RS ini kan ada juga ini bawah-bawah nih. Ada, kaget gitu, kaget tuh iya. Cuman persoalannya tidak ekstrim gitu loh. Jadi kekagetannya itu cuman kok bisa ya. Tapi kan kita ajak diskusi. Itu ekstrim Om. Ya kok bisa ya. Loh, kok akhirnya bisa ini gitu loh. Tapi kan itu kan di luar pikiran. Memang baru beberapa saat gitu kan. Bahwa kan ini juga faktor medsos kan terpengaruh. Tapi ya kita keliling relatif ya sudah, ini keputusan sudah diambil, maka kita tegak lurus, kita amankan, kita sosialisasikan, dan mereka menyadari karena konsentrasinya PAN di Jawa Timur itu kan memang ingin menyasar anak muda. Jadi terlanjur sudah sekian lama itu kita tanpa ada gambaran Mas Gibran sebelumnya, ini kan saya 2 tahun memimpin, itu kecenderungannya kita mendorong aktivitas-aktivitas tuh anak muda. Anak muda itu apa? Ya tidak bisa diperintah. Anak muda itu ya cuma disediakan sarananya, kemudian dia mau pakai, kalau cocok dia pakai, kalau nggak cocok dia nggak pakai. Ya tampilan kita jadi kayak gini, potongan rambut ini kan menyesuaikan juga, Bos. Ini aslinya kayak gini ya. Aslinya bukan seperti ini, sebetulnya pakai sarung, Bos, kita kemana-mana. Jadi ya ini dalam rangka untuk menyasar nih, kelebihannya jujur aja kan. Aslinya gua nggak gini. Pakai sarung. Iya, aslinya gua pakai sarung, tapi ya kita bisa menyesuaikan itu semua. Jadi nggak kaget karena memang sasaran kita di situ sebagai basis pemilih terbesar pemilu 2024. Kita punya ekspektasi terhadap bonus demografi Indonesia 2025 2025 2026 sampai dengan 2045. Jadi justru pilihan ini memunculkan beberapa tokoh-tokoh politik muda di PAN secara spontanitas, bahwa ini saatnya untuk menyeimbangkan antara kebijakan politisi berpengalaman dengan inovasi-inovasi yang spontanitas dari seorang politisi muda yang saya kira. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya. Kalau Ganjar Mahfud ini ingin memperlihatkan bahwa tokoh yang berpengalaman di daerah bersama dengan orang yang mengerti hukum. Ini sama seperti halnya Pak SBY Budiono dulu. Seorang tentara dengan seorang ekonom, karena persoalan yang mau disasar waktu itu ekonomi. Nah sekarang Pak Mahfud selain politik representasi, dia dianggap representasi NU dan Jawa Timur gitu. Pak Mahfud adalah tokoh yang dianggap punya kompetensi di bidang hukum, karena udah berminggu-minggu setelah dicalonkan udah banyak banget kritiknya Pak Mahfud tentang penegakan hukum di Indonesia sekarang kan. Keluar semua gitu kan. Keluar semua gagasan-gagasannya soal pemerintahan Jokowi ini kan. Nah, Prabowo Gibran ini apa yang mau ditunjukkan? Ya itu tadi saya bilang bahwa kita kalau mau diukur secara mikro ya. Sorry, tambah lagi kalau Anies Caimin kan nih, Mas Anies yang dia anggap selama ini memanfaatkan politik identitas dianggapnya gitu ya. Ternyata menggandeng Caimin yang merupakan tokoh yang dari kalangan NU yang lebih dianggap lebih pluralis, lebih inklusif gitu. Nah, ada gitu standar representasi, tapi juga ada standar kompetensi gitu. Nah, ini Prabowo Gibran ini apa menurut Bang RS? Emang dianggap nggak punya kompetensi? Bukan nggak dianggap nggak punya, tapi kita nggak tahu apa kompetensinya, ini yang saya tanya. Ya, tadi saya sampaikan kan, kalau Pak Prabowo itu kan syarat pengalaman. Jadi dia pengalaman kalah ada gitu kan, pengalaman menjadi komandan ada, pengalaman menghadapi 2 situasi di dalam Orde Baru masuk kepada reformasi ada, banyaklah pengalaman berkomunikasi politik terhadap lintas generasi dan lintas situasi politik, pengalamannya sangat kenyang, termasuk
Yang terakhir adalah bagaimana berdamai dengan kompetitornya. Itu Rekonsiliasi. rekonsiliasi. Itu sebuah pengorbanan yang menurut saya itu nggak gampang, itu sangat tidak mudah, dan itu punya konsekuensi untuk dicerca dengan seluruh pendukung-pendukungnya. Nah, tunggu dulu. Dulu gimana sih waktu rekonsiliasi itu di circle-nya? Ya kaget lah pasti kita, kaget sekali. Ya sama seperti kekagetan yang sekarang mungkin ya. Tapi itu kan lagi-lagi saya ingin sampaikan bagaimana kita memandang kejadian-kejadian politik itu kita sikapi tidak selalu melulu dengan negative thinking. Tapi kita lihat ya positive thinking ya kan, ya PAN juga melihat itu kan, apakah itu cuman keinginan sesaat yang sifatnya oportunis dari seorang Prabowo bersama dengan Gerindra lalu bergabung, lalu kemudian Mas Sandiaga Uno juga bergabung, yang kita kemudian sebagai pendukungnya seakan-akan terasa ditinggal, itu kan kita amati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ternyata kemudian ada perbaikan dan hubungannya semakin baik, kondisi ekonomi baik dan lain sebagainya ya. Ya pada akhirnya ada ruang untuk kemudian PAN bersama-sama dengan pemerintah, kita masuk pada tahun ketiga gitu kan, lebih kurang dalam pemerintahan periode kedua. Jadi tinggal bagaimana menyikapi itu menurut saya, Mas. Jadi kalau soal masalah kelebihan tadi itu, jadi saya bilang Pak Prabowo lengkap dari soal masalah pengalaman-pengalamannya. Nah, Mas Gibran ini dalam beberapa statementnya saya baca, kemudian lihat juga pembicaraan-pembicaraan kecil. Ini bukan pembicaraan besar, pembicaraan kecil di kota Solo. Memang inovasi-inovasi yang dilakukan sangat luar biasa gitu. Jadi ya kebetulan aja dia kemudian baru 2 tahun, lalu kemudian ini anak presiden, lalu jadikan isu. Namanya politik lagi kompetisi seperti ini, nggak ada yang nggak dijadikan isu. Ya itu ya isu, ya itu yang saya bilang. Tapi kawan satu ini cukup tough terhadap persoalan-persoalan tekanan. Nggak mudah gitu loh sebagai anak presiden, lalu kemudian mendapatkan cercaan seperti itu, nggak mudah buat saya. Dia tetap bisa stay seperti ini, dan maaf, yang terakhir itu bahwa dia tidak minta perlindungan kepada partai politik koalisi manapun yang ada di dalam koalisi ini. Dia tetap stay dan dia menunggu aja seperti apa sikapnya PDI Perjuangan. Ini luar biasa menurut saya. Jadi walaupun kali ngantri kali partai-partai politik yang ada, kalau dia mau bergabung, mau siap-siap aja kita bergabung. Tapi kan lihat, tetap santun, tetap menghadapi permasalahan itu dengan baik, dan juga tidak diambil hati. Ya dia lihat kalau memang itu keputusan organisasi dia diberhentikan dari PDIP, ya baru dia mungkin akan ada langkah lanjutan. Tapi sampai dengan hari ini kan tidak ada satupun partai di dalam koalisi yang dipilih oleh Mas Gibran. Nah, tapi pertanyaannya begini, banyak terutama yang mengkritisi Mas Gibran ya, menganggap Bang Rizky dan kawan-kawan ini di Kim ini adalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega hari ini. Salah satunya misalnya kayak Opung Panda di sini ya, selalu bilang bahwa wah ini kalian ini nih Romi juga pernah bilang tuh, kalian ini yang ngajarin yang mendorong-dorong Pak Jokowi untuk berkhianat, gitulah kira-kira kayak gitu. Ya Mas Rominya nggak ditanyain juga, ngajarin Mas Sandi berkhianat juga. jadi ya itu kan masalah sudut pandang aja lah. Kalau seandainya Bang Panda menyampaikan itu ya kan pada akhirnya itu kan kami ini partai koalisi hanya menyodorkan sesuatu yang tadi saya sampaikan, bentuknya menuju soliditas seluruh partai koalisi. Tidak ada debatable bahwa beliau paling pantas. Ya keputusan terakhir kan kepada yang bersangkutan. Jadi menurut saya tidak ada kaitannya sama sekali antara presiden, antara Gibran dengan partai koalisi di dalam memutuskan. Jadi ini 2 hal terpisah. Keputusan ada di tangannya Gibran sebagai calon wakil presiden, kemudian mungkin Presiden Jokowi sebagai orang tua dan ibu, misalnya ibu negara. Itu keputusan ya mereka yang ambil, mereka bisa terima, mereka bisa tolak. Itu kan nggak ada kaitannya sama sini. Kalau ditolak pun kan pasti rapat koalisi lagi nanti kan, kalau mereka tidak bersedia gitu kan. Kan maka untuk memunculkan yang lain lagi. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan sama Mas Panda, Bang Panda itu ya harusnya diukur di dalamnya PDI. Kenapa kemudian harus ada langkah-langkah ekstrim yang diambil oleh Mas Gibran sebagai kader PDIP untuk seperti itu, dan kenapa dipermasalahkan gitu loh. Maksud saya itu karena banyak juga kejadian-kejadian sebelum ini tuh satu partai lalu kemudian nyalon di beberapa koalisi kan banyak. Misalnya
Ya misalnya pada saat Golkar mengusulkan Pak Wiranto, ya Pak JK juga ikut sama Pak SBY kan enggak apa-apa, dua-duanya Golkar gitu. Waktu 2000 sama Pak Jokowi juga. Sama Pak Jokowi juga seperti itu, dua-duanya Golkar. Pada setelah jadi ya masih tetap kader Golkar sampai sekarang. Kenapa harus baper gitu, maksud saya itu kan biasa-biasa aja. Ya, Karena sekarang dianggap Golkar Pak Prabowo, Pak JK diendus ke Mas Anies. Mas Anies misalnya gitu. Iya. Nanti kalau kemudian sudah selesai perhelatannya kan kemudian akan ada pembicaraan lagi. Jadi ini juga sarana lah buat saya pikir belajar, dan sebagai ketua DPW juga saya akan menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur khususnya konstituen-konstituen PAN bahwa ya memang urusan politik ini bukan seperti ngurus majelis taklim, bukan seperti mengurus organisasi keagamaan yang hitam putih. Barang pasti ini penuh dengan kelenturan. Kalau bahasa luar negerinya kerennya itu kan the art of possibility gitu kan. Seni untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi ya fine-fine aja, kita enjoy, kita nikmatin. Kalau soal pilihan presiden, gunakan hatinya kalian masing-masing. Berdoalah, mudah-mudahan terbawa ke pemimpin yang baik, gitu kan. Yang insya Allah didukung. Ini kan nggak akan terjadi kalau kita makhluk beragama, semua daun jatuh sekalipun atas izinnya Allah kan. Jadi ya sudah, ya kita nikmatin aja gitu loh. Iya. Jadi nggak usah terlalu dibawa hati terlalu dalam. Istilah pengkhianat-pengkhianatnya gimana menurut? Saya nggak setuju dengan masalah istilah pengkhianat. Nggak ada pengkhianatan di dalam proses politik. Yang ada itu adalah kompromi yang kemudian menemukan titik temu. Titik temunya adanya di sini. Jadi kemudian harusnya kalau seandainya teman-teman di PDIP merasa bahwa ini sebuah keputusan yang kurang pas, ya coba dikompromikan dan dicari titik temu. Pak Prabowo sudah minta waktu ketemu Bu Mega, Mas Gibran sudah ketemu dengan Mbak Puan. Jadi itu kan ruang untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan kompromi yang untuk membahagiakan masyarakat sehingga tidak masyarakat dibelah dalam proses kebencian. Kebenciannya jangan didistribusikan kepada masyarakat gitu loh. Cukup disimpan aja dalam dirinya. Ya kalau melakukan pembalasannya di dalam arena kompetisi dong ya. Silakan berkompetisi menggunakan jurusnya masing-masing untuk memenangkan kontestasi ini. Tapi ngomong-ngomong memang di sini AC-nya kurang dingin. Saya kelihatan banget kalau saya. Enggak, memang sengaja nggak dinginin pakai ini. Oh, gitu. Karena narasumber kita banyak orang tua ini loh, Bang. Jangan sampai mereka beku di sini kan. Biarlah kita yang terasa agak panas, ya kan. Asal tua-tua ini tetap ini. Kalau kemarin gol itu permohonan ke MK usia presiden maksimal 70 tuh hampir semua narsum gua udah nggak boleh nyapres nih di sini. Itu pun aja dibuat sebuah polemik untuk diskusi di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya kira ruang-ruang kayak gitu tuh ya biarkan aja itu menjadi berkembang, menjadi pengayaan alam berpikir kita terhadap proses politik, bahwa politik ini sangat lentur, politik ini sangat cair, tidak ada yang kaku. Apapun yang sudah diambil kita nggak usah baper, silahkan kita pilih dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan bagi para pemimpin-pemimpinnya jangan mengikut sertakan masyarakat dalam proses kebenciannya, jangan ditularkan kepada masyarakat. Ya cukup aja di dalam hatinya masing-masing. Kasihan masyarakat kalau kemudian disuguhi dengan narasi-narasi kebencian karena persoalan masalah pilihan-pilihan politik yang sudah terjadi ini. Iya, tapi ini beda ya sama 2019 ya. Beda style. Apa sih secara singkat yang bisa Bang RS simpulkan dari prosesnya sampai ke titik ini nih perbedaannya? Ya kalau dulu itu kan jelas kalau entah itu karena tergiring dengan opini ataupun narasi yang dibangun sehingga pembelahannya itu kan seakan-akan seperti kanan dan kiri, dua pasang gitu kan. Pemikiran Islam kanan, yang sangat kanan gitu kan, kemudian dengan nasionalis yang lebih moderat gitu. Sekuler. Ya moderat lah, jangan dibilang sekuler karena orang Islamnya juga di situ kan. Banyak juga wakilnya kiai lagi. Wakilnya kiai gitu, seperti itu. Jadi ya kalau yang sekarang ini menurut saya alhamdulillahnya itu sudah cair, nggak ada lagi yang kemudian bisa menggiring kepada suasana muslim non muslim, kanan kiri tengah segala macam, itu nggak ada lagi. Tapi justru persoalan masalah bagaimana membawa Indonesia ini jauh ke depan dengan melanjutkan yang ada atau mengkritisi. Ada yang mencoba mengkritisi
yang ada atau melakukan perubahan secara radikal. Jadi jauh lebih cair, lebih banyak variabel-variabel yang akan dibahas dan mudah-mudahan itu tidak membelah masyarakat. Karena banyak banget item-itemnya sangat banyak. Stakeholdernya rame ya Rame. ini. Ya. Jadi nggak terlalu tajam lah, menurut saya nggak terlalu tajam. Nah, ini terakhir nih Bang Rizky. Kalau gitu melihat dinamika ke depan dan kayaknya Pak Prabowo udah umumkan tanggal 25 di hari terakhir pendaftaran ini akan mendaftarkan diri ke KPU gitu ya. Apakah ini sebuah keresahan ya? Ini sampai hari ini kan gue sebagai analis politik gitu ya, diundang tiap minggu itu 1-2 kali untuk memberikan political brief di market, di financial market. Klien-klien gue itu sekuritas, pemain saham dan lain-lain. Ini dalam konteks ini gue ingin mewakili suara mereka gitu. Ini sampai tadi siang masih ada yang WA. Udah pasti belum? Ini udah pasti belum bro gitu. Apakah masih bisa berubah gak nih? Nah ini gue jelasin. Itu kan harus dikonsultasikan ke DPR. Kan 30 rapat. Prosesnya kan masih ada. Nanti setelah rapat konsultasi DPR selesai, putusan MK kemarin udah bisa sah dipakai untuk PKPU tuh. Karena 30 setelah DPR reses kan, tanggal 30 rapat kan. Nah saya kasih jelasan kayak gitu, penjelasan kayak begitu Bang. Nah ini buat berbagai macam stakeholder ini butuh garansi lah gitu. Sejauh mana peta sampai titik ini bisa kita percaya? Ya sebetulnya jawabannya Mas Ari sudah cocok. Yang pertama kalau saya tuh bicara dengan masyarakat konstituen saya ataupun masyarakat Jawa Timur, saya selalu mengatakan tidak ada yang pasti sebelum namanya terdaftar di KPU. Itu yang pertama dari sudut pandang pasangan capres cawapres. Nah kalau dari sudut pandang hukum tata negara berkaitan dengan itu, saya kira ruangnya itu kan sudah aturannya tidak ada aturan yang bisa membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diambil. Itu secara aturan. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Itu final and binding, sudah mengikat pada semuanya. Nah kemudian turunannya tentu akan di follow up oleh PKPU. Nah saya menganggap bahwa ini bisa dipastikan karena PKPU hanya merujuk kepada itu. Ya kalau sudah merujuk kepada itu kan dikonsultasikan selama tidak ada sesuatu yang melanggar undang-undang ya Komisi 2 DPR RI pasti akan menyetujui, Mendagri akan menyetujui, kan 3 stakeholder kan Komisi 2 itu Mitranya. antara KPU, Komisi 2 dan Mendagri. Jadi itu kalimat yang sudah oke dan menurut saya sih nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalaupun ada yang kemudian mengambil langkah-langkah karena yang tadi sakit hati dikatakan, lalu mencoba melakukan judicial review terhadap keputusan PKPU kepada Mahkamah Agung, nah itu ya itu juga hak politik setiap orang tuh. Tapi kalau secara pribadi kalau tanya pada diri saya sendiri sih saya kira ini ya sudah inilah paket kompetisi yang akan terjadi. Kecuali pasca didaftarkan ya, kecuali tidak jadi didaftarkan. Nah, ini kan nggak mungkin, belum tahu saya. Pidana kan kalau misalnya udah daftarkan nggak jadi maju itu pidana. Iya, kan? tapi maksudnya kan belum didaftar. Kalau tidak jadi didaftarkan kan kita nggak tahu. Iya. Kalau udah didaftarkan udah final. Udah final gitu. Jadi kita tunggu aja tanggal 25 itu finalnya besok kalau memang didaftarkan. Kan nanti bulan November kan penetapannya ya. Nah, jadi kan selama proses menunggu penetapan penyelamatan kan? Ya November tanggal 25 kok saya nggak salah. Kan? Masih nah, itu ada kan masih enggak ya itu kan nggak mungkin kalau itu kan apa yang mau dipersoalkan kalau itu kan masalah mengecek kelengkapan dokumen dan lain sebagainya sama kesehatan fisik lah. Jadi saya kira enggak ada hal substansi. Nah, proses yang tadi disampaikan soal masalah dibawa ke DPR segala macam ya itu akan terjadi pada saat masa pencermatan. Jadi KPU masih punya banyak waktu untuk mendiskusikan kepada Komisi 2 DPR RI. Ya. Berarti ini tingkat certainty-nya udah bisa kita bilang ya kalau nggak ada kejadian-kejadian yang super besar itu nggak akan ada perubahan apa-apa. Menurut saya seperti itu. Justru malah saya itu yang saya pikirin ya mudah-mudahan tanggal 25 semuanya lancar diantar ke KPU pendaftaran itu kan. Karena kan sampai hari ini kan calon wakil presiden kita juga belum di Jakarta. Mana ya beliau? Ya kan masih di Solo.
Oh, kirain di mana? Loh, ya kan di Solo kan kemarin deklarasi per Gerindra, deklarasi setelah keliling-keliling kan kemudian di Solo. Kan kita tunggu besok datang apa enggak gitu. Ya nggak mungkin nggak datang. Gila, Ya kan pas pulang ke Solo tiba-tiba ketemu sama ibunya atau ketua ada pembicaraan yang lebih personal sekali kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya kalau udah didaftarkan ke KPU, Nah itu menurut saya udah final. Final aja. Ya. Tapi ya insya Allah tetap ini akan menjadi 3 pasang gitu kan. Ya. Siapapun yang maju di dalam proses ini sudah pasti akan 3 pasang. Jadi nggak akan ini ya. Ini apa namanya? Gue tuh baru sadar loh, omongan-omongan diskusi kita ini kalau dipantau orang bikin opini itu tuh bisa ngaruh ke berbagai macam hal gitu loh. Turun saham. Iya bisa. Iya, betul. Di financial market tuh mereka cerita ini sensitif banget. Siapa yang akan jadi ketua tim ses segala macam tuh ngaruh banget tuh. Kemarin katanya SKCK-nya Pak Erick Thohir tersebar itu langsung berpengaruh pada harga saham. Oh, ya lumayan lah kan balik modal berarti nggak terlalu sedih, nggak terlalu sedih. Jadi ada pelipur lara ini ya Mas ya. Tapi ketua timnya yang pasangannya Mas Anies belum ada ya? Belum. Jadi baru Mas Arsad di TPN. Ya. Nah perang ketua tim sesi gimana? Apanya? Perang? Orang-orangnya siapa aja nanti itu? Nggak tahu saya orang daerah tanya gitu, nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas ya pasti merepresentasikan target-target yang akan dibangun oleh pasangan ini kalau seandainya hasil komunikasi ini tafsir saya ya, bisa salah bisa benar. Tafsir saya itu karena koalisi ini adalah koalisi tafsir Anda salah. Koalisi Indonesia Maju yang melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kok feeling saya pasti orang yang paham tentang dunia ekonomi. Jadi ini persoalan masalah yang sering disampaikan, masalah melanjutkan hilirisasi, masalah. Jadi pasti hubungannya sama itulah, masalah kekayaan dalam negeri itu dikelola untuk kepentingan dalam negeri. Jadi menggalakkan investasi, semuanya berhubungan dengan menuju Indonesia Emas 2045, berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi negara terbesar di dunia nomor 4, nomor 5. Kok feeling saya pasti ada sambungannya sama pakar-pakar di bidang ekonomi. Ya termasuk juga kayaknya Mas Anies pun juga sama kayaknya. Seperti itu juga ya. Kayaknya ya. Karena nggak mungkin beda ya pola lah ya. Tapi dulu enggak sih ya. Pak Jokowi pengusaha, lawannya tentara kan, ketua tim ses ya kan. Nih kayaknya akan lebih, bahkan ketua tim ses pun memiliki sisi-sisi kompetensi dan representasi yang dianggap sebagai warna dari kandidatnya itu ya. Iya, kalau menurut saya itu. Padahal visi misinya lah. Tidak lagi bicara tentang, kalau yang sekarang ya, menurut saya tidak lagi bicara tentang faktor elektoral. Tidak ada yang mau dicari dari ceruk-ceruk baru karena capresnya tentara, cawapresnya anak muda, lalu kemudian ketua timnya juga diambilkan dari segmen lain. Kok menurut saya kok enggak seperti itu. Tapi ini lebih kepada strategis tentang masalah visi misi yang akan dibawa, sehingga kemudian lebih tahu ke arah mana sosialisasi maupun kampanye itu dibawa. Ini gue udah sampein ke orang market nama orangnya sebenarnya. Oh ya. Iya, gue udah sampein, wah cocok nih gitu, membahagiakan dan akan kita borong sahamnya. numpang dulu bentar gitu. Oke, thank you Om Rizky Sadik udah berkunjung ke Total Politik. Dan emang orang kalau level kebijaksanaannya tinggi ini kan jawabannya rekonsiliasi, persatuan gitu kan. Untuk Indonesia. Iya kan, nggak ada lagi orang mikir cebong, kampret segala macam itu udah turun banget ya tensinya sekarang ya. Ada penutup yang bagus menurut saya. Saya belajar terakhir kemarin itu ya, kita ini sebagai makhluk politik dan makhluk di muka bumi ini ya pakailah sifatnya Tuhan itu sedikit aja itu. Tuhan itu kan sifatnya melayani kan, memberi terus gitu kan, ngasih kehidupan, ngasih makan, ngasih kerjaan, segala macam. Tapi padahal makhluknya itu kan berbuat kerusakan terus kan, buat maksiat, buat dosa.
Tapi tetap aja kan Tuhannya nggak marah kan. Ya. Ya, kita ambil sifatnya itu sedikit aja. Jadi nggak usah marah sama orang, berbuat aja. Kasih, kasih, kasih. Jadi itu kalau menjadi semangat hidup semua politisi, teruslah melayani, tidak usah kemudian memperhatikan balasan yang diberikan. Nanti biar Tuhan yang membalas, nggak usah kita yang balas. Itu lebih tenang. Gitu Mas Ari. Memberi ini turun lapangan terus. Sampai jumpa lagi.